Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, itu C02003. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi desain riset. 7, bisa teman-teman lihat sendiri, ada definisi, tujuan, serta sampai memilih jenis desain penelitian. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, apa sih itu definisi desain penelitian? Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain ini merupakan program menyeluruh dari penelitian. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis akhir data. Suatu desain penelitian menyatakan baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dalam masalah. Ini menurut Kringler tahun 1986. Kemudian kita masuk ke materi kedua, tujuan dan manfaat. Studi kasual yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel. Kedua, studi korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti atau menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruhnya. Dan terakhir yaitu studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bila mana, dan berapa banyak. Kemudian di sini ada manfaat desain penelitian. Pertama, terkait dengan identifikasi atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang dilakukan dalam kerja penelitian. Kedua, menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Kita masuk ke materi ketiga, ruang lingkup dan lingkungan desain penelitian. Di sini ada ruang lingkup desain penelitian. Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasaan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Kemudian ada lingkungan desain penelitian. Desain-desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatis. Kita masuk ke desain penelitian penjajakan. Di sini penjajakan berguna untuk para peneliti yang belum mempunyai gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dihadapi dalam penelitiannya. Melalui penjajakan, peneliti menggambarkan konsep-konsep dengan lebih jelas, menentukan prioritas, dan memperbaiki desain penelitian akhir. Ada 4 teknik penjajakan. Pertama, analisis data sekunder, survei pengalaman, kelompokan fokus, dan terakhir desain 2 tahapan. Materi kelima yaitu desain deskriptif dan desain kasual. Desain deskriptif yaitu bertujuan untuk mempelajari aspek-aspek yang sangat sederhana menyangkut hipotesis univariate. Data mengenai masing-masing variabel ini sendiri berguna bagi pengambilan keputusan manajemen. Bahkan hubungan-hubungan antar variabel yang lain akan menarik. Kemudian desain kasual. Hubungan kasual adalah hubungan terjadi antara dua variabel dan dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 kemungkinan. Kita masuk ke pengujian desain penelitian. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan, 2 atau lebih faktor dalam satu situasi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menelaah varian dalam variabel terikat atau untuk memperkirakan keluaran organisasi. Di sini ada jenis investigasi yaitu kasual versus korelasional. Apa itu kasual? Studi di mana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah itu disebut studi kasual. Sedangkan studi korelasional jika peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah. Itulah studi korelasional. Ada beberapa tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Pertama, intervensi minimal, intervensi sedang, dan intervensi berlebih. Kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu memilih jenis desain penelitian. Di sini ada 2 jenis penelitian yang harus dipilih. Pertama, penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya.
Dan yang kedua yaitu penelitian konklusif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu dan untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan khususnya selanjutnya. Memilih tindakan khusus selanjutnya. Jadi tujuan ini sangat bermanfaat apabila peneliti mempunyai banyak alternatif dan membutuhkan banyak informasi untuk mengevaluasi secara alternatif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.